Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Kami Voice of Buton akan hadir untuk antum semua. Selamat menyaksikan. Balik lagi dengan kami Voice of Buton. Hadirin yang dimuliakan Allah, masih seputar daripada akikah ya, melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sekali lagi, pada dasarnya akikah itu adalah hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau dinazari, maka ini nanti akan menjadi wajib. Contohnya seseorang bernazar, nanti jika anak saya lahir laki-laki, maka saya bernazar untuk mengakikah daripada anak saya. Maka nazar seperti ini jadi dan menjadikan daripada status akikah yang tadinya sunnah ini kemudian menjadi wajib. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, prosesi akikah tersebut juga ini ada beberapa prosesi di dalamnya ya. Akikah itu ada beberapa prosesi di dalamnya. Yang pertama adalah pemberian nama, tasmiyah. Yang kedua adalah mencukur daripada rambut anaknya daripada yang lahir tadi. Yang terakhir adalah ada penyembelihan di dalamnya, penyembelihan hewan yang dijadikan sebagai hewan akikah. Nah, secara syariat yang dianjurkan adalah kambing 1 ekor untuk wanita dan 2 ekor untuk laki-laki. Nah, bagaimana prosesi yang berlaku di tempat kita? Nah, kita akan bahas satu-satu apa-apa yang sudah berlaku di tempat kita. Maka begini hadirin. Jadi yang pertama adalah proses tasmiyah. Pemberian nama ini kesunahannya adalah pada hari ke-7 kelahiran. Akan tetapi kalau sebelum atau sesudah daripada hari ke-7 itu boleh enggak? Di sini ada ibarah mengatakan wa yajuzu at-tasmiyatuhu qabla sabi' wa ba'dahu. Kebolehan boleh memberikan nama kepada al-maulud, anak yang lahir tadi, kapan? Qabla sabi', sebelum umur 7 hari, au wa ba'dahu, atau setelah 7 hari. Jadi boleh misalnya anak antum baru lahir, sehari setelahnya kemudian antum sudah memberikan nama, ini boleh ya. Atau nanti setelah saya belum dapat nama ini sampai hari ke-7, maka pada hari ke-8 ini boleh baru diberikan nama. Itu tidak menjadi masalah. Seperti yang saya pernah bahas sebelumnya pada part sebelumnya tentang akikah, bahwasanya tidak menyalahi daripada syariat ketika anak antum baru lahir sudah antum persiapkan nama kemudian memberi nama kepadanya. Adapun nama-nama yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah termasuk nama Muhammad, Abdullah, Abdurrahman. Nah, ini adalah nama-nama. Kalau untuk wanita siapa? Fatimah, Khadijah, itu nama-nama yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Ini sangat dianjurkan untuk kita memberi nama kepada anak-anak kita. Baik, yang kedua adalah ada yang namanya pencukuran rambut. Nah, sejauh yang saya lihat di lapangan apa yang kita lakukan ini, Masya Allah ya, Insya Allah banyak keberkahan di dalamnya. Kenapa saya katakan banyak keberkahan di dalamnya? Karena pada setiap prosesi akikah dahulu itu dilakukan adalah yang pertama, sebelum kemudian mencukur daripada rambut anak tersebut, akan diadakan namanya pembacaan kitab berzanji. Nah, apa itu kitab berzanji? Kitab berzanji itu berisi daripada syair-syair puji-pujian kepada Rasulullah, kemudian menceritakan tentang kehidupan Rasulullah dulu seperti apa. Maka kemudian ada part di bagian daripada berzanji tersebut, ada namanya mahalul qiyam. Maka di situ kemudian anak-anak kita untuk dicukur rambutnya. Lalu dikemanakan rambutnya tadi? Maka secara syariat kesunahannya itu adalah setelah digundul, dibotak, kemudian rambutnya tadi ini ditimbang ya, dibawa ke tukang emas, ditimbang berapa gram, seharga daripada berat rambut itu seharga emas itu berapa, dan kesunahannya adalah disedekahkan. Nah, inilah yang berlaku di tempat kita, alhamdulillah. Terus yang terakhir adalah yang namanya penyembelihan daripada hewan akikah tadi. Nah, bagaimana kalau penyembelihannya dicicil? Pendapat ulama ini mengatakan boleh. Misalnya antum baru ada kemampuan hari ini, tahun ini 1, boleh nanti tahun berikutnya baru disempurnakan yang 1 lagi. Kalau misal anak antum laki-laki ya, anak antum laki-laki kan harusnya 2, tapi antum tidak bisa melakukan semuanya dalam 1 waktu, maka boleh dicicil. Jadi 3 ritual prosesi dalam akikah, ada tasmiyah, ada pemotongan rambut, kemudian pemotongan hewan daripada akikah tadi. Ini boleh tidak dilakukan dalam 1 waktu ya. Tapi kalau kita ada kemampuan melakukannya semuanya dalam 1 waktu, misalnya pada hari ke-7 tadi kita mampu untuk melaksanakan, di situ adalah penyembelihannya, kemudian kita setelah penyembelihan dimasak, kemudian menyantunin orang-orang fakir miskin, mengajak orang-orang untuk menikmati daripada hidangan hasil akikah tadi. Kemudian di situ ada pemotongan rambut, kemudian ada namanya tasmiyah, dibacakan disebutkan nama anak kita itu siapa, maka itu boleh dilakukan dalam 1 waktu. Tapi apabila tidak bisa dilakukan dalam 1 waktu, boleh tasmiyah dulu, kemudian cukur rambutnya menyusul, atau kemudian nanti
penyembelihan hewan akikahnya pun menyusul itu tidak apa-apa. Jadi tidak menyalahi syariat. Karena pada hakikatnya akikah itu sendiri adalah hukumnya sunnah. Jadi bagaimana dengan bayi yang belum sempat diakikah tapi sudah kemudian meninggal, apakah ada kesunahan untuk mengakikahnya? Tetap ada kesunahan ya, tetap ada kesunahan dan untuk mengakikahnya. Jadi mengakikahnya ini kesunahannya bagi siapa? Bagi orang tuanya. Maka ada satu kebiasaan kita di tempat kita ya, ketika ada anak yang meninggal dan dia belum diakikah, maka biasanya di hari ke-7 meninggalnya itu akan dipotorkan 1 ekor kambing sebagai bentuk apa? Mengakikah daripada maulud anak yang telah wafat tadi. Nah, ini secara syariat pun juga dibolehkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sejauh ini pandangan fikih tentang akikah yang berlaku di tempat kita insya Allah masih dalam apa? Dalam konteks syariat yang betul. Nah, ini kenapa akhirnya sesuai dengan dengan ajaran salafus saleh terdahulu, di mana-mana prosesinya sama seperti itu. Dan ini juga yang dilakukan di tempat kita. Kebiasaan-kebiasaan ini kemudian dilakukan, diajarkan turun-temurun, dan sampai saat ini kebiasaan-kebiasaan itu akikah yang dilakukan di tempat kita ini juga tetap dilaksanakan, dilestarikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini sedikit part penutup bagi pembahasan akikah. Mungkin boleh kalau ada kekurangan pembahasan dalam bab ini, dalam masalah akikah ini, boleh antum komen untuk kemudian kita bahas kembali. Apa pertanyaan-pertanyaan yang antum ingin utarakan, boleh antum utarakan di bab komentar daripada channel ini, dan insya Allah kami akan angkat di pertemuan berikutnya. Oke, salam dalam kami sekali lagi buat antum semua. Apabila merasa video ini bermanfaat untuk antum, maka bagaimana juga bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan paling penting adalah di-share agar channel ini bermanfaat untuk orang banyak. Salam dari Voice of Buton.